Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Putra. Sekali ini saya akan menjelaskan mengenai saham dan valuasinya. Sebelumnya saya dari BP 1020. Mengenai saham dan valuasinya ini, yang pertama itu pemegang saham biasanya adalah pemilik perusahaan dan mereka memiliki hak hukum serta hak istimewa tertentu terhadap perusahaan, dan saham adalah merupakan bukti kepemilikannya. Nah, mengenai hak dan hukum dan hak istimewa pemegang saham, itu yang pertama ada kendali atas perusahaan. Nah, dimana pemegang saham biasanya suatu perusahaan berhak memilih para direkturnya selanjutnya, memilih direktur selanjutnya, memilih pengurus yang akan mengelola usaha. Dalam perusahaan kecil biasanya pemegang saham itu merangkup menjadi direktur utama juga. Nah, pemegang saham ini memiliki hak, itu yang pertama kendali atas perusahaan. Yang pertama itu ada mandat atau proksi. Proksi adalah suatu dokumen yang memberikan wewenang kepada seorang untuk bertindak atas nama orang lain. Umumnya kekuasaan untuk memberikan suara atas dasar sahamnya. Yang kedua, perang mandat. Proxy fight, suatu usaha dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mendapatkan wewenang dari pemegang saham untuk memberikan hak suaranya akan menggantikan manajemen yang saat ini berkuasa. Yang kedua, itu selanjutnya yang ketiga, pengambil alihan atau takeover. Yaitu suatu tindakan di mana seseorang atau suatu kelompok berhasil mengeluarkan manajemen suatu perusahaan dan mengambil alih perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu hak primitif. Oke, selanjutnya itu hak primitif. Yang pemegang saham biasanya seringkali memiliki hak yang disebut hak preemptif atau preemptive right untuk membeli setiap tambahan saham yang dijual oleh perusahaan. Tujuan dari hak preemptif ini ada dua. Pertama, mencegah manajemen suatu perusahaan menerbitkan saham tambahan dalam jumlah besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. Oke, selanjutnya jenis-jenis saham biasa. Meskipun sebagian besar perusahaan hanya memiliki suatu jenis saham biasa, terkadang digunakan saham terklasifikasi atau classified stock untuk memenuhi kebutuhan khusus. Nah, jenis-jenis saham biasa ini ada dua. Saham terklasifikasi yang tadi, yang kedua ada saham pendiri. Saham pendiri ini adalah saham yang diklasifikasikan memungkinkan pendiri perusahaan mempertahankan kendali tanpa harus memiliki mayoritas saham biasa. Untuk itu, saham jenis ini seringkali disebut sebagai saham pendiri. Karena struktur saham dua kelas jenis ini memberikan hak suara istimewa kepada orang penting dalam perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu harga saham versus nilai intrinsik. Menurut teman-teman, mengapa investor dan perusahaan harus memperhatikan nilai intrinsik? Nah, ketika berinvestasi di saham biasa, sasaran seorang membeli saham di nilai rendah, yaitu harga di bawah nilai intrinsik saham, dan menolak saham yang dinilai tinggi. Konsekuensinya, analisis Wall Street, investor institusional yang mengendalikan reksadana dan dana pensiun, dan banyak investor individu lain yang tertarik menemukan model andal yang dapat membantu memprediksi nilai intrinsik saham. Investor tentu saja sangat memperhatikan nilai intrinsik, tapi manajer juga harus memahami bagaimana nilai intrinsik diestimasi. Baiklah, selanjutnya yaitu model dividen yang didiskonto. Nilai saham biasa bergantung pada arus kas yang diharapkan akan menghasilkan, dan arus kas tersebut terdiri atas dua unsur. Yang pertama, dividen yang diharapkan setiap tahunnya. Yang kedua, harga yang diharapkan akan diterima oleh investor ketika mereka menjual saham tersebut.
Nah, oleh karena itu investor akan memiliki berbagai opini tentang nilai intrinsik saham yang sebenarnya serta harga yang sesuai untuk saham. Analisis yang dilakukan oleh investor marginal yang tindakannya menentukan equilibrium harga saham. Nah, investor marginal ini adalah perwakilan investor yang tindakannya mencerminkan keyakinan orang-orang yang saat ini memperdagangkan saham. Investor marginal ini ialah investor yang menentukan harga sahamnya. Nah, istilah-istilah berikut ini yang digunakan dalam menganalisis. Yang pertama itu harga pasar yang dilambangkan dengan PU. Yang kedua, tingkat pertumbuhan yang dilambangkan dengan G. Selanjutnya, tingkat pengembalian yang diminta dilambangkan dengan RS. Selanjutnya, tingkat pengembalian yang diharapkan yang dilambangkan dengan R dengan titik di atasnya, RS dengan titik di atas R-nya. Terus tingkat pengembalian aktual atau terrealisasi dilambangkan dengan RS dengan garis di atasnya. Oke, selanjutnya yaitu imbal hasil dividen yang dirumuskan dengan D1 per P0. Selanjutnya imbalan hasil keuntungan modal yaitu dirumuskan dengan P1 dengan titik di atasnya dikurang P0 dibagi dengan P0 lagi. Selanjutnya yaitu total pengembalian yang diharapkan dilambangkan dengan R titik S yang dimana hasil penambahan dari keuntungan modal yang diharapkan, imbalan hasil dividen ditambah dengan imbal hasil keuntungan modal. Oke, yang selanjutnya yaitu dividen yang diharapkan sebagai nilai basis saham. Dalam hal ini apa yang akan Anda terima adalah aliran dividen dan nilai saham hari ini dapat dihitung sebagai nilai sekarang dari aliran dividen yang tak terhingga. Dan dirumuskan nilai saham itu sama dengan PU dan sama dengan PV dividen yang diharapkan diterima di masa depan. Baiklah, mungkin itu penyampaian materi dari saya. Banyak maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.